Halo semuanya, jumpa lagi dengan Melinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11 ya, yaitu termodinamika. Apa yang dimaksud dengan termodinamika? Termodinamika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang panas dan temperatur serta hubungan keduanya dalam energi dan gerak. Jadi inti pembahasan dari termodinamika ini adalah bagaimana energi dalam bentuk kalor itu bisa berpindah dari satu benda ke benda lain, proses dari aliran energi tersebut, dan akibat yang ditimbulkan dari perpindahan energi tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu usaha dan proses dalam termodinamika. Yang pertama dulu yaitu usaha luar. Jadi misalkan ada tabung berisi gas ya, ini ada pengisapnya, dan jika pengisapnya ini bergerak ya ke arah kanan, dan terjadi perubahan volume atau volumenya bertambah, maka dikatakan gas ini melakukan usaha luar yang secara matematis ditulis dengan W sama dengan P kali delta V. Delta V ini perubahan volume ya, jadi bisa juga ditulis dengan W sama dengan P kali V2 kurang V1. Dengan W itu usaha satuannya Joule, P tekanan satuannya Newton per meter kuadrat, V1 volume awal satuannya meter kubik, V2 volume akhir satuannya meter kubik. Nah sekarang menentukan usaha luar secara grafik. Jadi misalkan ini ada grafik pertama, tekanan terhadap volume ya. Ini arah panahnya ke kanan, di sini V1 ini V2. Artinya kalau ke kanan, V2 atau volume akhirnya lebih besar dari volume awal. Atau perubahan volumenya berarti lebih besar dari 0. Maka kalau seperti ini, W atau usahanya itu bernilai positif. Dan bisa juga dicari dengan W sama dengan luas daerah yang diarsir. Nah sekarang kalau keadaan yang kedua, panahnya arahnya ke kiri ya, jadi di sini V2-nya, ini V1-nya. Dengan kata lain kalau ke kiri maka V2-nya lebih kecil dari V1 atau delta V lebih kecil dari 0. Maka W-nya bernilai negatif. Selain itu untuk mencari W-nya itu ditulis dengan negatif luas daerah yang diarsir. Seperti ini ya kalau volume akhirnya lebih kecil dari volume awal. Nah sekarang kalau misalkan gambar ketiga di sini ada siklus ya. Ini 1, 2, 3, 4. Yang dinamakan satu siklus, kalau misalkan dari keadaan 1, dia kembali lagi ke keadaan 1. Jadi satu siklus itu 1, 2, 3, 4, 1. Seperti itu ya. Nah sekarang ini dari proses 1 ke 2, ya ini kan ke kanan berarti W-nya positif. Dari proses 2 ke 3, lihat kalau dari 2 ke 3, volumenya kan tidak berubah ya. Kalau dari proses 2, volumenya sini. Proses 3, volumenya juga di sini. Berarti tidak ada perubahan volume. Kalau tidak ada perubahan volume atau delta V-nya 0, maka W-nya juga bernilai 0. Ya, maka kalau proses 2 ke 3 ini W-nya 0. Proses 3 ke 4 ke kiri ya, berarti W-nya negatif. Proses 4 ke 1 juga sama dengan 2 ke 3 ya. Artinya tidak ada perubahan volume atau perubahan volumenya 0. Maka W-nya juga sama dengan 0. Nah, atau kalau mau cari usaha dalam satu siklusnya, itu W totalnya dicari dengan luas yang dilingkupi siklus. Jadi kalau ditanya W totalnya ini, itu sama juga dengan mencari luas daerah yang dilingkupi siklus. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Tadi yang pertama usaha luar, ya. Sekarang kedua proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Dan usahanya dituliskan dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Baru yang ketiga, proses isokorik. Isokorik itu artinya proses perubahan keadaan gas pada volume tetap ya. Nah, kalau pada volume tetap berarti perubahan volumenya sama dengan 0, maka usahanya juga bernilai 0. Yang keempat, proses isobarik, yaitu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Usahanya dirumuskan dengan W sama dengan P kali V2 kurang V1. Dan yang kelima, proses adiabatik, proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk ke sistem atau keluar dari sistem gas. Usahanya dituliskan dengan W sama dengan 3/2 NR dalam kurung T1 kurang T2. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, perhatikan di sini ada gambar grafik tekanan terhadap volume ya. Tekanannya satuannya kPa berarti kilopascal, volumenya satuannya L berarti liter ya. Sejumlah gas ideal mengalami proses siklus seperti gambar. Tentukan usaha yang dibutuhkan untuk 2 kali siklus. Kalau satu siklus berarti dari A, B, C kembali lagi ke A. Kalau 2 kali berarti 2 kali dari satu siklus tadi ya. Nah sekarang
Tadi kan sudah dijelaskan ya, menentukan usaha melalui grafik. Jadi kalau ada grafik seperti ini, mencari usahanya hanya luas daerah yang dilingkupi siklus. Nah, ini kan yang dilingkupi siklus ini kan ya. Kalau yang ditanya W untuk 2 siklus, jadi W untuk 2 siklusnya itu berapa? Berarti 2 kali luas daerah yang dilingkupi siklus ya. Kalau misalkan cuman W atau usaha 1 siklus berarti cuma luas daerah yang dilingkupi siklus. Kalau 2 kali berarti 2 kalinya. Kalau 4 siklus berarti 4 kali luas daerah yang dilingkupi siklus. Begitu ya. Nah sekarang karena dia ini siklusnya berbentuk segitiga, maka luas daerah yang kita cari adalah luas segitiga. Luas segitiga kan 1/2 kali alas kali tinggi ya. Maka ini jadi 2 kali luas segitiga ya. Oh ini segitiganya terbalik. Segitiga ini maksudnya. Jadi ini 2 kali 1/2 kali alasnya mana? Terserah ya, kita pakai ini aja mungkin alasnya. Atau yang AC lah. Ini kalau dari C ke A ya, jadi 100 ke 300 berarti atau kurang aja. Ingat ini kilopascal ya. Kita harus pakai satuan pascal. Berarti harus kali dengan 10⁻3. Baru kali lagi dengan tingginya nih dari 25 ke 100 ya. 25 ke 100. Satunya liter, berarti ini 100 kurang 25. Liter atau desimeter kubik ya, kita harus convert atau ubah ke meter kubik ya. Berarti kalau dari desimeter kubik ke meter kubik kali 10⁻⁻3. Maka ini 2 kali setengah 1, ini jadi 200. 10⁻3 dengan 10⁻⁻3 jadi habis ya. Jadi 100 kurang 25, 75. Oke, maka W2 siklusnya itu adalah 15.000 Joule. Jadi kita dapatkan usaha untuk 2 siklus adalah 15.000. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Sebanyak 2 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik. Berarti pada keadaan tekanan tetap ya, sampai 77 derajat Celcius. Jika tekanannya 3 kali 10⁻5 Newton per meter kuadrat, tentukan usaha yang dilakukan gas. Ini perhatikan ya, pertama keadaannya pada suhu 27 derajat Celcius, atau ubah ke Kelvin dulu ya. Tambah 273. Volumenya berarti V1-nya itu adalah 2 meter kubik. Dia dipanaskan sampai suhunya 77 derajat Celcius. Ini convert lagi ke Kelvin ya. Makanya jadi 350 Kelvin. Tekanannya 3 kali 10⁻5 ya Pascal atau Newton per meter kuadrat. Maka berapa usahanya? Nah, perhatikan ya, ini pada keadaan isobarik. Jadi pada saat keadaan tekanan tetap, maka rumusnya jadi P kali V2 kurang P1. P-nya ada, V1-nya ada. Ya, tapi V2-nya atau volume akhirnya belum ada di soal, belum diketahui. Berarti kita harus cari dulu berapa volume akhirnya ketika suhunya 350 Kelvin. Caranya adalah kita pakai hubungan V dengan T. Ingat, volume dengan temperatur atau dengan suhu itu sebanding atau berbanding lurus. Maka V2 per V1 itu sama dengan T2 per T1. V2-nya yang kita mau cari ya, V1-nya 2, T2-nya 350 per T1-nya 300 ya. Ini bagi berapa? Bagi 50 aja ya. 57 bagi 56. Ini 1, 6 bagi 2, 3. Jadi kita dapatkan V2-nya nilainya 7 per 3. Ya, pakai pecahan biasa aja nggak apa-apa ya. Sekarang kita masuk ke usahanya. Berarti usaha yang dilakukan adalah P kali V2 kurang V1. Tekanannya tadi 3 ya, kali 10⁻5.
V2 nya 7/3 kurang V1 nya itu 2 ya. Ini jadi 3 kali 10 pangkat 5. 7/3 kurang 2, 2 itu kan sama juga dengan 6/3 ya. Ini jadi 7/3 kurang 6/3. Jadi 3 kali 10 pangkat 5 kali 7/3 kurang 6/3 itu 1/3. Ini habis dibagi ya, maka W nya sama dengan 10 pangkat 5 Joule. Itu sama juga dengan 100.000 Joule. Maka usaha yang dilakukan gas sebesar 100.000 Joule.